Pekerjaan kalian bukanlah yang terburuk. Ayo kita pecahkan. Banyak dari kalian mungkin yang merasa pekerjaan kalian itu berat, buruk, suasana kantor gak enak, Bosnya galak, kerjaannya menumpuk gitu ya. Oke, tapi memang setiap pekerjaan itu pasti ada konsekuensi, Ada resikonya, ada masalah, ya seperti itulah. Jadi pekerjaan kalian bukanlah yang terburuk, karena masih banyak pekerjaan yang menurut kita ya, Menurut kita ini nih aneh dan kayaknya kalau dikerjain gak gimana ya, kayak kurang gitu. kurang ya, Kurang apalagi banget. gajinya kurang kayaknya. Gajinya juga nggak tahu sih. Ya makanya inilah kita akan membacakan 5 pekerjaan terburuk Ala rekan yang ada di dunia. Iya. Oke. Oke, yang pertama, penilai bau merupakan salah satu pekerjaan umum pada lab penelitian perusahaan penyegar mulut. Tapi, seorang ahli gastroenterologis, Michael Levitt, mengubah pekerjaan tersebut menjadi sangat berbeda. Gimana tuh? Begini, jadi Levitt membayar 2 orang pemberani untuk Factor. untuk mencium bau kentut. Tapi Levitt menolak untuk mengungkapkan besar nominal yang dikasih. Kayaknya sih bayarannya nggak gitu sesuai sih. Karena bayarannya Kayaknya menurut dia kayaknya nggak cukup gitu ya. kurang cukup gitu ya. Oke, jadi 16 orang sehat disuruh makan kacang pinto dan memasukkan tabung plastik ke dalam anusnya. Jadi tabung plastiknya itu berguna untuk menahan kentut mereka. Oke, jadi ya abis mereka kentut, set kan ditahan tuh. Nah, si Levitt-nya itu juga menyedot bau kentutnya ke kontainer khusus untuk dari menahan, tabung gitu untuk menahan kadar bau kentutnya itu. Jadi, pret. Nah, para penilai bau kemudian duduk dengan masing-masing memegang 100 sampel, membuka tabung tutup satu persatu dan menghirupnya. Kemudian mereka harus memberikan nilai seberapa bau aroma yang mereka hirup. Sampel-sampel tersebut lalu dianalisa secara kimia, dan Levitt akhirnya menemukan akibat dari baunya kentut manusia, Apa? yaitu hidrogen sulfide. Hidrogen sulfide. Kalian bisa coba cek di Google ya. Berarti demi nyari itu doang harus Mungkin repot- dia repot. penasaran kenapa sih kentut bisa bau gitu. Apa penyebabnya? Setelah dicek ternyata itu. Yang kedua itu pembersih saluran air. Hmm. Jadi seorang pria nih bernama Ramesh Sahu di India. Oke. Dia bekerja di departemen sanitasi di Calcutta. Calcutta itu mungkin dekat daerah Kuta gitu. Oke, bisa jadi. Selalu dah. Ya, lanjut. Dengan membersihkan saluran air kota nih, secara rutin si Ramesh duduk meringkuk aja nih di bawah gorong-gorong, di dasar gorong-gorong, dasar Ya. got, untuk membersihkan kotoran manusia dan endapan-endapan kotoran lain. Jadi dilengkapi cangkul dan batang besi, Oke. dan hanya sepasang celana ungu longgar. Jadi si Ramesh mengosongkan kotoran hitam kental nih dari saluran air gitu, dimasukin ke ember. Ya. Terus ntar temennya narik ke atas, dibuang ke tengah jalan katanya. Tapi mungkin tengah jalan itu ada yang bersihin lagi gitu ya. Dan dia juga nggak pakai pengaman apa-apa ya? Enggak, pakai baju aja enggak. Jadi berenang ke dalam air kotor. Iya itulah, Kalian bayangin deh sumpah. telanjang dada pakai celana doang gitu. Dan akhirnya kalau udah kelar nih, 2 orang rekannya narik dia Oh, dari dari bawah. Oke. Yang udah berlumuran kotoran-kotoran hitam menjijikan itu ya. Si Ramesh ini usianya 27 tahun. Dia memiliki seorang istri, memiliki 3 orang anak. Tapi gajinya, Pak, Gajinya, oke, gaji. $100 per bulan. Dan dia udah bekerja di perusahaan ini selama 10 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung udah 10 tahun, 1 juta per bulan kali 12 juta kali 10 tahun 120 juta per bulan. Tapi itu 10 tahun 120 juta. Per 10 tahun maksudnya. Dan Jadi beli mobil aja nggak kebeli gitu. iya, maksudnya itu terlalu kecil. Terlalu kecil dan pekerjaannya terlalu berat. Betul sekali. Oke, yang ketiga adalah quality controller makanan kucing. Jadi, pria asal Inggris bernama John Hanson bekerja sebagai quality control untuk makanan kucing. Untuk mengetes makanan kucing, ini ada 3 tesnya, ada 3 tahapan. Oke, yang pertama itu dia harus menyelam ke bak makanan kucing. Kayak betap gitu Ya, tuh. kayak jadi dia harus nyelamin palanya, set, dan mencium untuk memastikan makanan kucing yang berada di dalam itu dalam keadaan segar atau enggak. Tapi kalau bisa lalu masuk tenggelam badan, pala gitu. Terus lu ngirup kan masuk gitu ya. Ya, gue Makanan juga nggak ngerti ke ya, hidung.
Mungkin makanannya, iya sih makanannya kan kecil-kecil ya. Iya, mungkin kayak seger dah. Lu tanya aja dah sendiri lah dah. gitu. Yang kedua, dia harus memasukkan tangannya ke dalam bak, ya yang ke dalam bak makanan itu juga, untuk mengecek apakah masih ada tulang di dalam situ. Dikobok-kobok gitu. Ya, dikobok-kobok hingga menemukan bagian yang bertulang lah pokoknya. Nah, tes yang ketiga, dia harus menyendok makanan kucing tersebut dalam jumlah yang besar. Nah, terus habis itu mengoleskan ke permukaan pakai tangan gini, untuk menguji berapa tulang rawan yang masih ada. Gitu. Pokoknya intinya buat ngebersihin aja makanannya. Biar steril lah buat kucing. Buat bagus ya. Oke. Yang keempat ini adalah peneliti nyamuk di Brazil. Nah, ilmuwan nih yang melawan malaria harus meneliti kebiasaan menggigit nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria ini. Oke. Di Brazil, nyamuk yang dimaksud itu tadi adalah Anopheles darlingi. Anopheles. Nah, nyamuk ini tidak mudah tertipu oleh obat nyamuk. Iya, soalnya nyamuknya S2. Maksudnya oleh jebakan anti nyamuk gitu. Karena S2 tadi ya. Dia kuliah ke Harvard dulu. Nggak usah panjang-panjang, lanjut aja. Oke, ya benar. Jadi nyamuk kecil yang cerdas ini nih akan datang para peneliti hanya jika si peneliti menjadikan dirinya umpan. Oke, dia pinter banget ya kayaknya. Gue maunya manusia langsung gitu. Siap. Akhirnya ditantang deh sama penelitinya. Sore hari, ketika nyamuk lagi ngelakuin aktivitas, lagi nyangkul mungkin tadi lagi membersihkan gorong-gorong gitu ya. Para peneliti ini menjadikan dirinya sebagai makan malam si nyamuk ini. Sengaja udah gitu ya. capek habis kerja kan nyamuknya dikasih makan. Makan malamnya adalah maksudnya gini. Jadi ada tenda jaring, tapi nggak sampai bawah, mungkin sampai setengah doang gitu ya. Jaring nih. Jadi nanti si nyamuk-nyamuk, jadi si peneliti ini duduk di tengah-tengah tenda itu, terus nyamuk nanti masuk dari bawah gitu, ya kan? Nyamuknya masuk, karena ini jaring mereka nggak bisa keluar lagi gitu. Mereka masuk, terus gigitin kakinya si peneliti ini. Nah, penelitinya ada fokus aja gitu ke kakinya. Nah, jadi pas si nyamuk-nyamuk ini gigit pahanya penelitinya langsung kayak ada tabung khusus gitu, tabung yang bisa nyedot. Jadi dia nyedot nyamuk-nyamuknya gitu. Ada nyamuknya masuk ke dalam kontainer khusus gitu ya. Oke. Jadi nyamuknya udah ditangkap nih. Menurut peneliti veteran namanya Helger Zieler, dia biasa menempatkan dirinya sebagai menu makan malam itu sebanyak 2 kali seminggu. Kalau berjalan lancar nih, dia bisa dapat 500 ekor nyamuk Anopheles ini. Banyak juga. Dalam waktu 3 jam. Tapi ya, dia harus menerima gigitan senilai 3.000. Jadi itu kayak 17 gigitan setiap menitnya. Dan mentolnya segede api ya. Menurut dia hal tersebut tidak buruk gitu katanya. Karena dia bilang itu cuma gatal-gatal dan berapa menit juga hilang gitu. Tetap aja bentol sih ya. Walaupun dia setiap mau meneliti itu udah minum zat yang mencegah malaria. Namanya profilaktik kloroquine. Zieler ternyata pernah juga akhirnya mengidap malaria gara-gara meneliti ini. Dan dia harus dirawat selama 2 tahun sampai akhirnya pulih. Itu gila rawat 2 tahun itu lama juga ya. Kayaknya parah sih malaria itu parah tau gua. Oke, yang terakhir ini tadi yang pertama apa? Mencium bau kentut. Yang kelima juga mencium sesuatu, yaitu mencium ketek orang. Peta Jones Domblongenes sangat mencintai pekerjaannya, yakni dia suka deh. Suka banget nih katanya. Kerjanya begitu, tapi dia suka ya. Kata dia nih, gak apa-apa. Aku pertama kali masuk ke sini kayaknya bekerja ini awalnya aneh gitu. Aku tuh kayaknya aneh gitu. Masa cium ketek orang gitu. Iya, disuruh cium-cium ketek orang. Tapi setelah seminggu aku suka gitu. Aku udah terbiasa cium ketek orang. Terbiasa. Makanya sekarang kalau aku cium ketek orang, aku udah gak enak lagi. Terima kasih Tong Fang ya. Iya, terima kasih. Oke, setelah seminggu dia udah mulai kebiasa lah. Pokoknya udah mencium ketek-ketek orang gitu lah ya. Jadi, Peta Jones ini telah menjadi sosok yang paling dicari di perusahaan deodoran seperti Rexona, Dove, Lynx, dan Impulse. Karena dia suka sih kan. Bukan ya, karena memang deodoran itu kan perlu ada orang yang mencium. Maksudnya gimana? Iya, ngetes. Tapi nggak semua orang suka kan. Dia suka. Dia dicari deh. Nah, tugas petanya itu apa sih? Mencium sejauh mana produk deodoran itu bekerja. Apakah cukup wangi atau nggak cukup wangi untuk beberapa orang? Soalnya kan beberapa orang ada yang punya bau ketiaknya beda-beda kan, atau bau badan beda-beda, nggak tahu juga. Karena itu diperlukan seseorang dengan penciuman yang tajam dan passion yang tinggi.
pada pekerjaannya untuk melakukan tes ketiak ini. Meskipun aneh, tapi pekerjaan ini nggak main-main karena Peta bertanggung jawab terhadap inovasi sebuah produk deodoran. Begitu. Dia memegang tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya cukup besar deh nih. Malah hanya mencium. Jadi dia kerjanya cium dulu yang Oke. belum pakai deodoran. Ya, di cium nih, ketek nih orang keringetan atau apa mungkin Bau kali ya. gitu ya. Set set set. Nah, terus Oke. orangnya pakai deodorannya. Nah, cukup wangi nggak nih? Udah mendingan belum gitu. Oke, Oh. kalau udah melewati standar-standar tertentu ya berarti udah oke nih Oh. deodorannya gitu. Ya, semoga dengan topik ini kalian bisa lebih mensyukuri pekerjaan kalian, Pekerjaan kalian. sekarang. Berusaha untuk mencintai pekerjaan kalian itu bakal jadi sesuatu yang baik lah. Walaupun mungkin belum passion gitu ya. Don't tapi passion. ya bisa dicari nanti sering dengan berjalannya waktu Betul, sambil betul. menjalankannya sekarang. Oke. Kita mau ngingetin juga buat yang buat video kemarin kan kita ada giveaway tuh. Yoi. Kita udah update pemenang dan hadiahnya di Instagram kita. Jangan lupa cek, dan kalau yang belum nonton bolehlah ditonton. Kan udah menang. udah Ya, apa tonton aja dong. Sah-sah aja dong. Jadi sama untuk kalian yang dapat giveaway-nya ya. Yoi. Tungguin giveaway selanjutnya. Dan jangan lupa untuk yang menang nih, kirim alamat kalian. DM aja, DM, kontak-kontak. boleh, ke email kita boleh. Ya udah kalau gitu, thank you udah kemarin subscribe. Jangan lupa nonton kita terus di hari Rabu, Kamis, dan Jumat jam 4 sore. Stay lagi. Salam crackers. Cek cek tingkum pria. Nanti tunggu kan. Wah, low battery nih. Waduh.